Tapi kita coba pelajari lagi lebih luas mengenai materi itu. Bahwa ternyata di karya fiksi itu ada pesan tersurat dan ada pesan Ada yang sudah tahu apa? Acungkan tangannya, saya pengen lihat. Ada yang tahu? Belum. Oke. Sebelumnya nih mau tanya dulu. Pernah nggak teman-teman baca cerita yang bikin teman-teman merasa kesindir sama ceritanya atau tulisannya? Atau mungkin lagi baca caption, ini isi hati aku, pernah nggak? Nah itu yang dinamakan pesan tersurat dan tersirat. Itu salah satu contohnya. Nih, ini pertanyaan ya, yang bisa boleh acungkan tangannya. Mengapa biasanya seseorang tidak menyampaikan nasihat secara langsung, tapi lewat cerita atau sebuah perumpamaan? Ayo, ada yang bisa jawab? Jangan takut, tidak ada benar dan salah, dan hanya ada berani dan tidak hari ini. Loh, kok tidak? Kenapa sih seseorang kalau ngasih nasihat kadang ya, pada zaman sekarang tuh nggak langsung bahwa kamu tuh salah, kamu tuh gini, tapi lewat cerita yang panjang, lewat tutur kata yang baik. Artinya teman-teman, kadang nasihat itu disampaikan secara tersirat. Nah, kita harus memahami ucapan seseorang itu ada maknanya atau tidak ketika kita berdialog, dalam cerita, terutama dalam karya fiksi gitu ya. Nah, dan pesan-pesan tersirat ini penting untuk teman-teman pahami. Tidak hanya dalam tidak hanya dalam karya fiksi, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih teman-teman, geraya hari ini apa maknanya? Panas. Panas. Selain panas apa lagi? Ada lagi? Apa? Suasananya gimana? Selain itu ada lagi nggak? Gerah. Nah, panas, gerah itu adalah pesan tersurat, yang artinya pesan itu ada dalam kalimatnya. Lalu apa pesan tersiratnya? Pesan tersiratnya bisa aja minta diambil air, minta dikipasin, itu yang jadi pesan tersiratnya, gitu ya. Kan tadi bilangnya cuma panas aja, tapi ternyata ada makna lain di dalam kalimat tersebut. Sudah mulai paham? Kita masuk materi hari ini ya. Oke, kita masuk ke pembahasan hari ini mengenai makna tersurat dan tersirat. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi pesan tersurat dan tersirat dalam teks fiksi. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan makna tersirat secara logis berdasarkan isi cerita. Yang ketiga, peserta didik mampu menyampaikan pemahaman isi cerita melalui diskusi dan tulisan. Terkadang pesan tersirat itu bisa ditemukan dalam frasa
6. Kita belum temukan soalnya. Slide 6. 5, 12. Oke. Kita perbedaan. Oh, sebutkan perbedaan antara pesan tersurat dan tersirat. Pesan tersurat itu ditulis secara langsung, pesan tersirat itu tidak ditulis tidak langsung. Oke, terima kasih Boy ya. Kita cek. Tepuk tangan. Adalah tertulis secara langsung dalam teks dan tersirat adalah tersembunyi dan perlu ditafsirkan. Berarti dapat poin. Kok tim 2 ya? Tim 2. Enggak apa-apa. Tenang aja. Makasih ya. Iya, berarti ini tim 2 dan ini tim 1 ya. Sekarang tim 1. Jadi kesimpulannya pesan dalam mau dibacain deh semuanya itu yang keras ya Tuh. Kesimpulan, pesan dalam cerita fiksi bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk dihidupi dengan memahami pesan tersurat dan tersirat. Kamu belajar menjadi pembaca yang peka, reflektif, dan bijak dalam menyikapi kehidupan. Oke, itu adalah kesimpulannya bahwa pesan dalam cerita fiksi bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk dihidupi. Dengan memahami pesan tersurat dan tersirat, kamu belajar menjadi pembaca yang peka, reflektif, dan bijak menyikapi sebuah kehidupan. Itu adalah kesimpulannya. Oke, ada satu quotes dari Buya Hamka, katanya jangan pernah merobohkan pagar tanpa mengetahui mengapa didirikan. Jangan pernah mengabaikan tuntunan kebaikan tanpa mengetahui keburukan yang kemudian Anda dapat. Itu kata Buya Hamka. Oke. Ini ada sampai di seperti biasa ditulis nama anggotanya, kelasnya, lalu isi dulu yang pertama dan kedua. Tapi teman-teman jangan diisi yang ini, yang analisis teksnya, diisinya yang belakang. Analisis teksnya yang di belakang ya. Mengerti? Selamat mengerjakan. Siap ya. Oke, baik teman-teman, tolong perhatikan terlebih dahulu karena sebentar lagi istirahat, artinya jam pelajaran kita juga berakhir. Jadi silakan kumpulkan dulu. Besok dikerjakan kembali. Nah, kalau misalkan setelah besok dikerjakan dan beres, dipresentasikan. Jadi pembelajaran mengenai pesan tersurat dan tersirat kita pada hari ini masih berlanjut besok ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah paham? Boleh dikumpulkan dulu? Tertulis langsung, sedangkan pesan tersirat adalah
wajib ada pada dirinya kemauan untuk menuju. Jadikan setiap orang sebagai guru, jadikan setiap tempat sebagai sekolah.